Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sitian. Saya Miki Melani. Di sini kami akan menjelaskan materi dari fikih. Ada 3 materi. Yang pertama, pembayaran zakat mal, dan yang kedua ada pembagian waris, dan yang ketiga praktek sholat jamak dan qashar. Jadi materi pertama di sini saya akan menjelaskan pembayaran zakat mal. Zakat mal itu harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan tahunnya. Di sini saya akan menjelaskan 3 cara pembayaran. Yang pertama zakat pertanian, yang kedua zakat emas, dan yang ketiga zakat profesi. Untuk zakat pertanian ini yaitu zakat yang berupa biji-bijian yang ditanam manusia serta menjadi makanan pokok, kemudian hasil pertaniannya perkebunan itu dapat disimpan, misalkan gandum, beras, jagung, dan berbagai jenis hasil pertanian lainnya. Untuk ketentuannya, untuk nisab itu dalam 1 tahun berupa 5 wasak atau bisa disebut dengan 653 kilo beras. Untuk kadarnya, jika menggunakan irigasi atau menggunakan biaya, yaitu sebesar 5%. Dan jika dengan pengairan atau bisa disebut dengan air sungai dan lainnya, maka bisa kadarnya sebesar 10% dan dikeluarkan ketika panen. Contoh pembayaran zakat jika menggunakan sistem irigasi. Rocky memiliki sawah dengan luas 1 hektar. Setiap kali Rocky panen dari hasil pertanian, sawahnya itu menghasilkan kurang lebih 2,5 ton gabah atau padi. Biaya dari awal sampai panen sekitar dengan 1 kuintal atau bisa disebut dengan 100 kilo. Jadi berapakah kewajiban zakat Rocky jika nisabnya sebesar 653 kilo? Maka cara penyelesaiannya yaitu hasil panen kotor tadi kan 2,5 ton atau bisa disebut dengan 2.500 kilo, dan biaya perawatan sebesar 100 kilo, dan panen bersih 2.400 kilo. Dan dapat 2.400 kilo ini dari 2.500 kita kurangi 100 kilo biaya perawatan tadi. Maka zakatnya 2.400 kita kalikan 5%. Karena ini menggunakan sistem irigasi. Maka hasilnya yaitu 120 kilo. Jadi zakat yang harus dibayar Rocky satu nisabnya yaitu 120 kilo beras. Berbeda dengan zakat pertanian secara sistem tada hujan, karena kadarnya 10%, maka jika Rocky memiliki sawah dengan luas 2 hektar, sawah tersebut dalam sistem penggarapannya menggunakan tada hujan. Setiap kali Rocky panen, dari hasil pertanian di sawahnya kurang lebih 2,5 ton gabah atau padi. Biaya dari awal sampai panen sekitar dengan 0,5 kuintal atau 50 kg. Maka untuk cara hitungnya, hasil panen kotor kan 2,5 ton atau bisa disebut dengan setara 2.500 kg, dan biaya perawatan sebesar 0,5 kuintal atau bisa disebut dengan 50 kg. Dan untuk panen bersih yaitu 2.450 kg. Sama juga dengan tadi secara sistem irigasi. Dan maka zakatnya 2.450 kita kalikan dengan 10% kadar zakat, dan hasilnya 245 kg. Maka untuk zakat yang wajib dibayarkan oleh Rocky sebesar kadarnya 10%, yaitu 245 kg. Yang kedua yaitu cara pembayaran zakat emas.
Syarat emas wajib zakat yaitu yang pertama setara dengan 20 dinar atau 85 gram. Dan yang kedua telah mencapai 1 tahun di 85 gram tadi dan tidak sedang digunakan. Jika ada yang dipakai maka tidak termasuk, harus yang disimpan. Dan yang terakhir milik pribadi. Untuk kadar zakat emas ini yaitu 2,5% berbeda dengan zakat pertanian tadi. Untuk contoh kasus, misalnya Aminah memiliki sejumlah emas tersebut tersimpan dengan berat 100 gram, maka Aminah sudah wajib membayar zakat atas emas tersebut. Berapa zakat yang harus dibayar Aminah? Jadi untuk cara perhitungannya yaitu harga emas waktu mau menunaikan itu harganya 800.000 per gram, maka 1 gram sama dengan 800.000. Jadi kan Aminah mempunyai 100 gram, maka 100 kita kalikan 800.000 dapatlah 80 juta. Untuk cara pembayarannya, kadar zakat kan tadi 2,5%. Kita kalikan 80 juta. Maka dapatlah hasilnya 2 juta. Jadi pembayaran zakat yang wajib dibayar oleh Aminah yaitu 2 juta. Jadi yang ketiga yaitu zakat profesi. Untuk cara pembayaran zakat profesi ini syaratnya nisabnya harus setara 85 gram emas 24 karat dengan kadar 2,5%. Dan jika harga emasnya 24 karat ini per gram itu harganya 250.000, maka kita kalikan maka nisab zakat profesi yaitu 21.250.000. Dan untuk zakat profesi ini syaratnya juga harus benar-benar gaji bersih, tidak ada di luar pembayaran hutang atau yang lainnya. Dan contoh kasusnya, jika gaji seseorang pegawai sebuah perusahaan swasta nasional adalah 3.500.000 per bulan, setelah dipotong biaya hidupnya sehari-hari seperti biaya dapur, makan, pendidikan, kesehatan, listrik, pembayaran hutang, dan kebutuhan pokok lainnya, ternyata masih tersisa 1.850.000. Dan jika kita kalkulasikan dalam 1 tahun, 1.850 kita kali 12 maka 22.200.000. Ini hasil bersihnya. Maka sudah mencapai nisabnya kan 21.250.000, sedangkan gajinya selama 1 tahun yang bersih 22.200.000. Maka untuk pembayaran zakat 2,5% kita kalikan 1.850.000 maka dapat 46.250 per bulannya. Untuk per tahun 12 kali 2,5% kali 1.850.000 maka hasilnya 555.000 untuk per tahunnya. Jadi untuk zakat profesi per tahunnya yaitu 555.000 jika gaji bersihnya 1.850.000 per bulan. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua yaitu mengenai waris. Jadi di sini ada contoh kasus yaitu seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta sebesar 100 juta dengan hutang sebesar 3 juta dan biaya pemakamannya seharga 1 juta dan ahli warisnya yaitu terdiri dari istri, ibu, anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Nah, cara menghitungnya yaitu yang pertama kita tentukan dulu bagian istri. Jadi untuk bagian istri di sini ada 1/8 dan untuk bagian ibu yaitu 1/6 dan untuk anak perempuan ini ada 1, anak laki-laki bagiannya itu 2. Nah, tadi kan di sini hartanya sebesar 100 juta dengan hutang sebesar 3 juta dan biaya pemakaman sebesar 1 juta. Jadi untuk harta tadi ini kita kurangi dengan hutang dan biaya pemakamannya jadi 96 juta. Nah, untuk menentukan yang pertama yaitu kita tentukan dulu bagian istri.
Jadi untuk bagian istri 1/8 ini dikali dengan 96 juta dengan hasil 12 juta. Jadi 8 dikali 6 dibagi dengan 1 hasilnya 12 juta. Nah untuk ibu ini sama dengan istri tadi, yaitu 6 dibagi dengan 96 dikali 1 dan hasilnya 16 juta. Selanjutnya kita totalkan 12 juta ditambah dengan 16 juta yaitu 28 juta. Tadi kan hartanya 96 juta dengan sudah dibagikan dengan istri dan ibu, jadi kita kurangi lagi 96 juta ini dikurang 28 juta maka hasilnya 68 juta. Nah sisanya ini nanti kita totalkan untuk bagian anak perempuan dan bagian anak laki-laki 1 dan anak laki-laki 2. Bagian istri dan ibu yaitu 12 juta dan 16 juta. Nah selanjutnya sisanya itu 68 juta. Nah sisa ini nantinya untuk anak. Jadi untuk anak perempuan 1 yaitu 1 bagiannya 1, untuk anak laki-laki 1 bagiannya 2, anak laki-laki 2 bagiannya 2. Jadi anggap saja anak perempuan 1 ini A, anak laki-laki 1 ini B, dan anak laki-laki 2 ini C. Jadi yaitu untuk A ini kita tentukan dulu bagian A, tadi ini kan bagian A 1, jadi kita masukkan ke sini 1. Nah bagian A, B, C yaitu kita tambah semua, yaitu 2 tambah 1 yaitu 1/5. Begitupun dengan bagian D, bagian C sama. Jadi selanjutnya jika kita sudah tahu bagian A, bagian B dan bagian C yaitu 1/5, 2/5 dan 2/5. Kita hitung. Jadi untuk A ini 1/5 ini kita hitung kita kalikan dengan 68 juta yaitu sisa hartanya tadi. Jadi 5 dibagi dengan 68 juta terus dikali dengan 1, hasilnya 13.600. Begitupun dengan bagian B, 5 dikali 68 juta dikali 5 dibagi dengan 68 juta dikali dengan 2 yaitu hasilnya 27.200. Dan C, 5 dibagi dengan 68 juta dikali dengan 2 yaitu hasilnya 27.200. Nah kita total semua kan ini yaitu 68 juta. Jadi untuk bagian anak perempuan yaitu 13.600. Kita masukkan di sini 13.600.000. Nah untuk bagian anak laki-laki 1 dan anak laki-laki 2 ini bagiannya sama yaitu 27.200.000. Nah, jadi begini cara penghitungannya. Jadi totalnya ini semua yaitu 96 juta dari harta tersebut. Jadi sholat jamaah ini adalah melaksanakan 2 sholat wajib dalam satu waktu, yaitu melakukan sholat zuhur dan juga sholat asar di waktu zuhur, dan itu dinamakan jamaah takdim, atau melakukannya di waktu asar dan dinamakan jamaah taklil, dan melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya bersamaan di waktu maghrib atau melaksanakannya di waktu isya. Jadi sholat yang boleh jamaah ini adalah semua sholat fardu kecuali sholat subuh. Sholat subuh harus dilakukan pada waktunya, tidak boleh dijamaah dengan sholat isya atau sholat zuhur. Nah sedangkan sholat qasar ini maksudnya meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat seperti sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan sholat subuh ini tidak bisa diqasar. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika kita ini ingin menjama dan mengqasar sholat. Nah untuk syarat sholat jama ini yaitu yang pertama mufasir atau dalam perjalanan dengan perjalanan kurang lebih 81 km menurut sebagian besar ulama. Yang kedua bukan dalam perjalanan maksiat. Yang ketiga dalam keadaan ketakutan seperti sakit, hujan lebat, angin topan, atau bencana alam lainnya. Nah untuk syarat sholat qasar ini ada 3, yaitu jarak perjalanan mencapai 40 mil atau sekitar 78 km. Yang kedua niat safar, maksudnya harus ada niat yang jelas kemana arah perjalanan yang dituju. Nah yang ketiga itu perjalanan yang diperbolehkan, bukan perjalanan dosa atau maksiat. Orang yang berpergian dengan niat hendak mencuri atau berzina tidak boleh mengqasar sholat.